Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita, dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, membawa akan setiap beban kita, masalah kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemunduran pikiran adalah hal yang sangat buruk. Orang-orang terlihat sama tetapi sebenarnya tidak. Yang membuat seseorang unik adalah kepribadiannya. Dan ketika penyakit seperti Alzheimer menyerang, hal itu menghancurkan ingatan dan pikiran yang membentuk siapa Anda. Kepribadian adalah yang menopang hubungan. Ketika sesuatu menghancurkan kemampuan berpikir seseorang, hakikat orang tersebut ikut hancur. Orang tersebut tetap harus dirawat dengan penuh kasih, tetapi dia tidak bisa membalasnya. Itu sebabnya merawat anggota keluarga yang berpenyakit Alzheimer sangat menguras tenaga. Ketika penyakit ini berkembang, itu lebih merupakan hubungan satu arah. Para pengasuh memberi, tetapi tidak ada pengakuan atas upaya-upaya mereka. Tommy adalah seorang pertama yang saya temui yang didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Istrinya Betty kerap bercerita tentang rasa kesepian menjadi pengasuhnya. Beberapa bulan sebelum kematian Tommy, dia menulis, "Saya merasa sangat sendirian. Tommy menuntut seluruh waktu dan kekuatan saya. Saya tidak mengeluh tentang hal itu, saya mencintainya. Dan saya akan tetap bersamanya, baik atau buruk keadaannya. Saya tahu dia akan melakukan hal yang sama untuk saya. Namun saya merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang saya alami. Bahkan anak-anak tidak cukup berada di sini untuk melihat bagaimana itu merupakan sesuatu yang menguras dan menuntut. Lebih daripada itu, mereka tidak dapat memahami dunia terisolasi, tempat di mana saya tinggal. Saya tidak pernah bisa pergi kemanapun. Hari ini saya sangat lemah. Saya berdiri di wastafel dan air mata mengalir. Hanya kemudian saya menyadari ada radio di latar. Radio itu memainkan lagu rohani yang belum pernah saya dengar sejak saya masih di sekolah. Nobody knows the trouble I seen. Tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Saya mulai ikut bernyanyi. Saat saya hanyut pada kata-kata yang sudah lama terlupakan itu, saya merasa dikuatkan dengan kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Yesus. Setelah lagunya selesai, saya berpikir itu benar. Tidak ada yang tahu masalah yang sedang saya alami kecuali Yesus. Saat kedamaian menyelimuti saya, terkadang saya memahami bahwa kita semua harus menanggung sebagian dari rasa sakit kita secara pribadi. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita bisa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus mengerti. Saat saya membaca ulang surat Betty, saya memutuskan untuk lebih pengertian kepada para pengasuh di dunia ini. Sungguh pelayanan luar biasa yang mereka berikan. Tetapi siapa yang memenuhi kebutuhan mereka? Siapa yang peduli dengan para pengasuh? Tuhan, adakah orang yang perlu saya layani hari ini? Bantu saya menjadi lebih pengertian ketika orang lain dalam kesulitan dan kesepian. Ya, jadi cerita yang luar biasa saat ini kembali lagi memberikan kita suatu hal yang baru, ya. Di sini menceritakan bagaimana kemunduran pikiran adalah hal yang sangat buruk. Ya, jadi orang-orang terlihat sama tetapi sebenarnya tidak. Ya, yang membuat seseorang unik adalah kepribadiannya, ya. Dan ketika penyakit seperti Alzheimer menyerang, hal itu menghancurkan ingatan dan pikiran yang membentuk siapa Anda atau siapa diri kita sendiri. Ya, jadi kepribadian adalah yang menopang hubungan. Ya, jadi ketika sesuatu menghancurkan kemampuan berpikir seseorang, hakikat orang tersebut ikut hancur. Ya, orang tersebut tetap harus dirawat dengan penuh kasih, tetapi dia tidak bisa membalasnya. Itu sebabnya merawat anggota keluarga yang berpenyakit Alzheimer sangat menguras tenaga.
Ya, jadi ketika penyakit ini berkembang itu lebih merupakan hubungan satu arah. Ya, jadi para pengasuh memberi tetapi tidak ada pengakuan atas upaya-upaya mereka. Di sini ada seorang bapak yang bernama Tommy. Dia adalah seorang pertama yang ditemui, ya, pasien pertama yang ditemui dan didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Kemudian istrinya Betty kerap mencerita tentang rasa kesepian menjadi pengasuhnya. Jadi beberapa bulan sebelum kematian Tommy dia menulis, "Saya merasa sangat sendirian." Jadi suatu hal yang mungkin tanpa kita sadari, ya, tanpa kita mengerti di dalam kehidupan kita. Pada saat kita tinggal dengan orang itu atau dengan seseorang dan orang itu lupa ingatan atau terkena penyakit Alzheimer, yang mereka tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Ya, jadi ketika penyakit Alzheimer ini berkembang itu merupakan hubungan satu arah. Ya, jadi pada saat kita memperhatikan orang Alzheimer itu, mereka tidak pusing dengan keberadaan kita. Ya, karena mereka lupa ingatan. Ya, jadi kita yang harus memberikan terus kepada orang itu. Ya, tidak ada timbal baliknya di dalam diri kita. Inilah yang dialami oleh ibu yang bernama Betty. Ya, pada saat dia merawat suaminya Tommy ini. Ya, dikatakan sebelum kematian Tommy dia menulis, "Saya merasa sangat sendirian." Ya, jadi istrinya ini menulis ya surat ya bahwa dia merasa sangat sendirian. Jadi Tommy ini menuntut seluruh waktu dan kekuatan istrinya. Istrinya ini tidak mengeluh tentang hal itu karena dia sangat mencintainya. Dan istrinya itu tetap bersamanya baik atau buruk keadaannya. Ya, saya tahu dia akan melakukan hal yang sama untuk saya. Namun dia merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang dia alami. Ya, bahkan anak-anak tidak cukup berada di sini untuk melihat bagaimana itu merupakan sesuatu yang menguras dan menuntut. Lebih daripada itu, mereka tidak dapat memahami dunia terisolasi tempat di mana saya tinggal. Ya, jadi saya tidak pernah bisa pergi kemanapun. Ya, karena harus akan suaminya yang terkena penyakit Alzheimer ini. Dikatakan bahwa di sini dia sudah merasa lelah, dia merasa lemah. Ya, pada saat dia berdiri di wastafel dan air mata mengalir. Hanya kemudian dia menyadari ada radio di latar. Jadi radio itu memainkan lagu rohani yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ya, dikatakan lagunya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dikatakan tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Jadi isinya ini mulai ikut bernyanyi. Ya, dia terhanyut pada kata-kata yang sudah lama terlupakan itu. Ya, jadi dia merasa dikuatkan dengan kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Yesus. Ya. Jadi setelah lagunya selesai, dia ini berpikir itu benar. Ya, tidak ada yang tahu masalah yang sedang saya alami kecuali Yesus. Ya, saat kedamaian menyelimuti saya, terkadang saya memahami bahwa kita semua harus menanggung sebagian dari rasa sakit kita secara pribadi. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dialami oleh orang lain, ya, tetapi kita bisa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus mengerti. Saat dia membaca ulang ya surat yang dikirimkan oleh Betty, dia ini memutuskan untuk lebih pengertian kepada para pengasuh di dunia ini. Sungguh pelayanan luar biasa yang mereka berikan. Tetapi siapa yang memenuhi kebutuhan mereka? Siapa yang peduli dengan para pengasuh? Ya, jadi oleh karena Betty, istri daripada Tommy ini, dia sudah menyerah untuk mengurus suaminya. Akhirnya dia pun mengirimkan Betty dengan seorang pengurus yang lain. Ya, dikatakan. Ya, tapi di sini bagaimana pada saat Betty menyerahkan ya suaminya kepada pengurus yang lain, ya dia merasa sangat kesepian, dia merasa sangat sedih. Ya, tapi di sini bagaimana Betty ini selalu mengirimkan suratnya kepada pengasuh suaminya ini. Ya, dikatakan, Tuhan, adakah orang yang perlu saya layani hari ini? Bantu saya menjadi lebih pengertian ketika orang lain dalam kesulitan dan kesepian. Ya, biarlah kita ya sebagai umat-umat Tuhan, kita boleh menjadi berkat ya bagi sesama kita. Atau kita boleh menjadi pendengar setia bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin ingin menceritakan masalah yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Ya, tetapi kita harus tahu, ya mungkin diri kita tidak mempunyai pengalaman ya seperti orang-orang yang sudah bercerita kepada kita. Ya, tapi setidaknya kita mau
yang mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan mereka kekuatan. Jadi betapa pentingnya untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan, supaya kita dapat melewati semuanya itu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dikatakan di sini. Ya, bagaimana hanya Tuhan sajalah yang dapat mendengarkan kita. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Yesus. Dia tahu segalanya. Ya, karena Dialah yang menciptakan kita, Tuhan kita. Begitu luar biasanya pelajaran saat ini. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus berada di dunia ini. Ya, bagaimana Dia selalu memberikan kedamaian kepada setiap orang yang Dia temui. Dia selalu memberikan penghiburan kepada setiap orang yang Dia datangi. Ya, Dia memberikan segala sesuatunya hanya untuk kita, manusia yang berdosa ini. Ya, bagaimana Dia sabar, ya, memimpin akan para murid-murid itu. Ya, murid-murid itu belum mengerti sepenuhnya misi Yesus datang ke dunia ini. Yesus selalu memberikan pengertian demi pengertian supaya mereka dapat mengerti misi yang Dia bawakan. Dan itulah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya Yesus pun harus mati, ya, di atas kayu salib. Dia menderita penderitaan yang sebenarnya manusia lah yang harus menanggung, atau kita yang harus menanggung. Yesus pun Dia manusia, tapi bagaimana Dia dapat melewati semuanya itu? Ya, Dia harus hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan dosa. Dia tidak pernah melakukan dosa itu, tapi bagaimana Dia mau berkorban untuk kita, untuk mati di atas kayu salib. Tapi itulah yang harus Yesus alami dalam kehidupannya. Karena pada saat Dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, begitu cintanya terhadap kita umat manusia, Dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, di situ ada orang-orang yang mendengarkan kata-kata Yesus. Ya, pada saat Yesus dikuburkan dan akhirnya Dia bangkit, disitulah kemenangan yang Dia terima dalam kehidupannya. Dia kembali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya. Barulah di situ murid-muridnya mengerti misi sebenarnya Yesus datang ke dunia. Sehingga murid-murid ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang. Ya, jadi segala sesuatu dibutuhkan pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan, baru dunia bisa mengerti. Baru kita manusia yang bebal ini bisa mengerti bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nilai menjadi suatu pelajaran yang indah bagi masing-masing kita. Tidak ada yang tahu masalah yang kita alami kecuali Yesus. Dia tahu segalanya. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu cara supaya Dia dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, di sini dikatakan ya, pengasuh ya yang mengurus orang-orang yang terkena Alzheimer ini. Ya, terkadang mereka mempunyai hal yang berat dalam kehidupan mereka, tapi mereka tetap mau melakukan itu semua. Ya, karena itulah yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Ya, tapi lagu yang luar biasa yang didengarkan oleh salah satu pengasuh itu, ya, lagu itu mengatakan dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang tahu masalah yang saya alami. Ya, tapi bagaimana Yesus tahu apa yang kita alami. Ya, jadi setelah lagunya selesai, pengasuh ini mulai berpikir itu adalah hal yang benar. Ya, tidak ada yang tahu masalah yang sedang dialami kecuali Yesus. Ya, pengasuh ini mengatakan saat kedamaian menyelimuti dirinya, terkadang dirinya memahami bahwa kita semua harus menanggung sebagian dari rasa sakit kita secara pribadi. Ya, tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita bisa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus mengerti. Amin, puji Tuhan. Yesus mengerti segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan tapi kebutuhan yang Dia berikan. Biarlah kita mau terus mengucap syukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Ya, biarlah Tuhan dapat membantu saudara dan saya untuk tetap mau melayani orang-orang di sekitar kita. Tuhan bantu saya untuk menjadi lebih pengertian ketika orang lain dalam kesulitan dan kesepian.
Ya biarlah pelajaran hari ini dapat memberikan kita kekuatan untuk kita terus mau diajar oleh Tuhan kita, untuk mau dididik untuk menjadi lebih baik lagi dimanapun kita berada. Ya biarlah kita dapat menyisihkan sedikit waktu kita untuk berdoa, meminta akan pertolongan Tuhan, supaya kita benar-benar yang menjadi umat-umat Tuhan yang tetap berdiri teguh walaupun ya badai itu sering kali datang. Tapi biarlah kita tetap bersandar hanya kepada Yesus saja, memandang hanya kepada Dia yang satu-satunya penolong kita dan juru selamat kita. Ya pemirsa, biarlah setiap komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dan kita dapat jalan dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita dan kedamaian dari surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.